Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Arya Satya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi dengan NIM 4403256501111. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu Fundamental C++ level 1 dan 2. Nah, isi materi yang pertama itu ada robotika dasar, yang kedua ada lintas bahasa, yang ketiga ada konsep C++, yang keempat ada langkah lanjutan, yang kelima ada konfigurasi VS Code, dan yang terakhir ada project program Hello World. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu robotika dasar. Robotika dasar dengan Arduino berfokus pada kemampuan sistem untuk membaca sensor, mengelola informasi, lalu mengendalikan aktuator seperti motor. Pada tahap pertama, Arduino menerima data dari berbagai sensor, baik digital yang hanya memberikan nilai 0 atau 1, maupun sensor analog yang menghasilkan rentang nilai tertentu. Seperti pada LDR atau potentiometer, data sensor ini kemudian diproses melalui logika yang ditulis dalam program, sehingga Arduino dapat menentukan tindakan yang harus dilakukan setelah keputusan ditetapkan. Arduino mengontrol motor baik motor DC melalui driver seperti L2986, motor servo dengan sinyal PWM, maupun motor stepper dengan driver khusus untuk menghasilkan gerakan. Nah, sistem baca Arduino dibagi menjadi dua, yaitu sensor digital memberikan nilai 0 atau 1 saja, sensor analog memberikan nilai 0 sampai 1023, yaitu 10 bit. Nah, selanjutnya ada demo hasil. Yang pertama ada demo pembacaan sensor, yang kedua ada demo kontrol motor, yang ketiga ada demo robot sederhana. Nah, selanjutnya ada lintas bahasa, yaitu lintas bahasa dalam logika dasar merujuk pada konsep bahwa prinsip logika pemrograman bersifat universal. Meskipun sintaks setiap bahasa berbeda, artinya struktur berpikir seperti input, proses, output, percobaan if-else, perulangan atau loop, dan penggunaan variabel berlaku sama pada hampir semua bahasa pemrograman, termasuk C++, Python, Java, atau Arduino C. Perbedaannya hanya terletak pada cara penulisan sintaks, namun pola logika yang digunakan tetap identik. Nah, selanjutnya di sini ada sintaks C++ dalam C++. Contoh sintaksnya dapat berupa penggunaan variabel untuk menyimpan data, yaitu in nilai sama dengan 15, percabangan untuk pengambilan keputusan, yaitu if nilai lebih dari 10, con, yaitu kurang-kurang tanda kutip nilai besar tutup kutip, atau perulangan untuk menjalankan perintah berulang, yaitu for atau integer i. Nah, itu seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada sintaks JavaScript, yaitu JavaScript dalam bahasa ini kita dapat menampilkan output menggunakan konsul log, mendeklarasikan variabel dengan let, const atau var, serta membuat percabangan menggunakan struktur if-else untuk pengambilan keputusan. JavaScript juga mendukung perulangan seperti for dan while yang digunakan untuk menjalankan perintah berulang. Selain itu, fungsi dapat dibuat dengan sintaks function, nama fungsi, untuk memecah program menjadi bagian yang lebih kecil, sementara array dan objek digunakan untuk menyimpan data yang terstruktur. Nah, selanjutnya ada sintaks PHP. PHP memiliki sintaks yang mirip dengan C dan JavaScript, namun khusus dirancang untuk pengolahan data di sisi server. Program PHP selalu dibuka dengan tag kurang tanda tanya PHP dan dapat berisi variabel yang diawali tanda dolar seperti dolar nama sama dengan Java. Untuk mengambil keputusan digunakan struktur if-else, sedangkan perulangan dapat dilakukan dengan for, while, atau forEach yang sering dipakai untuk membaca data array. Nah, selanjutnya ada konsep C++. Konsep C++ berfungsi pada pemahaman struktur program dasar, tipe data, dan bagaimana memanfaatkan kontrol alur untuk membangun logika yang efisien. Hal utama yang perlu dikuasai adalah penggunaan variabel dan tipe data yang tepat, pengendalian alur program melalui if-else, dan perulangan seperti for atau while, serta pemisahan tugas ke dalam fungsi agar kode lebih rapi dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya ada cara penulisan.
C++ juga menekankan pengelolaan memori sehingga penting memahami pointer, referensi, serta alokasi memori dinamis menggunakan new atau delete. Selain itu, konsep object-oriented programming seperti kelas, objek, enkapsulasi, dan pewarisan menjadi fondasi penting untuk membangun program yang lebih besar dan kompleks. Dengan menguasai elemen-elemen inti ini, proses belajar C++ akan menjadi lebih terarah dan efektif. Nah, selanjutnya ada OOP. OOP berfungsi pada pemanfaatan konsep tingkat tinggi seperti pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi untuk membangun sistem yang lebih fleksibel dan terstruktur. Pada tahap ini, programmer belajar membuat kelas induk dan kelas turunan untuk mengurangi duplikasi kode serta menggunakan fungsi virtual agar objek berbeda dapat merespon perintah yang sama dengan cara yang sesuai. Nah, selanjutnya ada STL, yaitu Standard Template Library, adalah kumpulan pustaka standar di C++ yang menyediakan struktur data dan algoritma siap pakai sehingga programmer tidak perlu membangun semuanya dari nol. STL mencakup 3 komponen utama, yaitu kontainer seperti vektor, list, map, dan set untuk menyimpan data, algoritma seperti sort, find, dan max elemen yang mempermudah pengolahan data, serta iterator yang berfungsi sebagai penghubungan antara kontainer dan algoritma. Nah, selanjutnya ada template. Template dalam C++ adalah fitur yang memungkinkan kita membuat fungsi atau kelas yang dapat bekerja dengan berbagai tipe data tanpa harus menulis ulang kode. Dengan template, satu definisi dapat digunakan untuk tipe integer, float, string, atau tipe buatan sendiri. Selanjutnya ada integrasi IoT. Integrasi IoT adalah proses menghubungkan perangkat fisik seperti sensor, aktuator, dan mikrokontroler ke jaringan internet sehingga perangkat dapat mengirim atau mengirim, menerima, dan bertukar data secara otomatis. Nah, selanjutnya ada project. Struktur folder atau file dalam sebuah project dibuat untuk folder utama yang berisi subfolder seperti src untuk menyimpan kode program, aset atau resource untuk gambar dan media, config untuk pengaturan sistem, serta doc untuk dokumentasi. Selain itu, terdapat file penting seperti readme sebagai panduan awal, file konfigurasi lingkungan, dan file dependensi sesuai bahasa pemrograman yang digunakan. Pada setup awal, programmer biasanya membuat struktur folder ini terlebih dahulu, menginisialisasi repository misalnya dengan git, lalu menentukan file utama, tempat program dijalankan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan, yaitu memberikan pengalaman belajar yang menggambarkan alur belajar pemrograman dan pengembangan sistem mulai dari konsep dasar hingga penerapan lanjutan, mulai dari logika, lintas bahasa, sintak dasar di berbagai bahasa seperti C++, JavaScript, dan PHP, hingga pengenalan konsep inti seperti OOP, STL, dan template. Semuanya membantu membangun pemahaman pemrograman yang lebih kuat dan terstruktur, ditambah dengan materi integrasi IoT serta pengaturan struktur proyek yang rapi sejak awal. Pembelajaran ini menunjukkan pentingnya keteraturan, pemahaman logika, dan pemanfaatan fitur bahasa untuk membuat sistem yang fleksibel, efisien, dan siap dikembangkan. Nah, selanjutnya ada penjelasan konsep dasar, yaitu tentang percabangan if else, dan else, dan logika boolean dalam pemrograman umumnya berlaku untuk bahasa seperti Python, C++, Java, dan sebagainya. Nah, satu yaitu pengertian percabangan. Percabangan adalah struktur kontrol yang memungkinkan pemrogram memilih satu dari beberapa jalur eksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Yang kedua ada tujuan percabangan. Tujuan agar program dapat mengambil keputusan sehingga tidak berjalan secara linear saja. Contoh memeriksa password, menentukan lulus atau tidak, dan sebagainya. Yang ketiga ada konsep condition. Nah, yaitu percabangan bekerja berdasarkan kondisi, yaitu ekspresi yang menghasilkan nilai boolean, yaitu true atau false.
Contoh kondisi, X lebih besar daripada 10, umur lebih besar dari sama dengan 17, nilai sama dengan yaitu 100. Yang keempat ada itu. Apa itu Boolean? Boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai yaitu true atau false, salah atau benar. Boolean digunakan untuk mengevaluasi kondisi pada percabangan. Selanjutnya ada yang kelima, operator perbandingan relational operator. Operator yang menghasilkan nilai Boolean. Di sini terdapat beberapa operator-operatornya. Ada sama dengan yaitu sama dengan 5 sama dengan 5 yaitu true. Di sini ada tanda seru sama dengan yaitu tidak sama yaitu 5 tanda seru sama dengan 3 yaitu true. Lebih besar 7 lebih besar daripada 10 false. Kurang lebih kecil 2 lebih kecil daripada 9 yaitu true. Lebih besar sama dengan 5 lebih besar sama dengan 5 true. Kurang sama dengan lebih kecil sama 3 lebih kecil sama dengan 1 yaitu false. Selanjutnya ada percabangan if. If digunakan ketika kita ingin menjalankan suatu kode jika kondisi bernilai true. Contohnya, umur sama dengan 20. If umur besar sama dengan 17, print dewasa. Jika kondisi salah, tidak melakukan apa-apa. Percabangan if-else digunakan jika kita ingin menjalankan pilihan lain ketika kondisi false. Contohnya, umur sama dengan 15. If umur lebih besar sama dengan 17, print dewasa. Else print sama dengan anak-anak. Hasilnya anak-anak karena di sini umurnya masih 15 dan if umur lebih besar sama dengan 17. Sedangkan di sini umurnya itu lebih kecil dibandingkan 17 ini. Jadi hasilnya anak-anak. Selanjutnya ada percabangan if elif else yaitu elif sama dengan else if berfungsi untuk menambah pilihan kondisi. Contohnya seperti ini. Nilai sama dengan 85. If nilai lebih besar sama dengan 90 yaitu printnya A. Jika elif nilai lebih besar sama dengan 80 yaitu print B dan seterusnya. Yang ke-11 ada operator logika Boolean. Dipakai untuk menggabungkan beberapa kondisi. Contohnya seperti ini. N yaitu benar jika semua benar. X lebih besar sama dengan X lebih besar 5, NY lebih kecil 10. True jika keduanya true. Selanjutnya ada OR, benar jika salah satu benar. X sama dengan 3, OR X sama dengan 4. True jika salah atau true. Yang terakhir ada not, membalik nilai. Not true yaitu false. Yang ke-12 ada kombinasi kondisi dengan and or not. Di sini terdapat contoh Python-nya. Umur sama dengan 20, punya SIM sama dengan true. If umur lebih besar sama dengan 17 and punya SIM, print, yaitu boleh mengemudi. Karena di sini dia memiliki SIM. Selanjutnya di bawah ada else, yaitu print tidak boleh mengemudi. Selanjutnya yang ke-13 ada alur eksekusi percabangan. Nah, urutan cara komputer mengeksekusi percabangan yang pertama yaitu mengevaluasi kondisi dari atas ke bawah. Jika ada kondisi true, blok kode tersebut dijalankan setelah satu kondisi terpenuhi. Percabangan berhenti. Jika tidak ada true, maka bagian else dipakai. Nah, selanjutnya ada contoh input sederhana tanpa spasi. Ini digunakan untuk mengambil input satu kata atau angka berhenti ketika ada spasi. Contohnya seperti ini. Include, contohnya seperti ini ya guys. Using namespace std, integer main, in umur, string nama. Kita copy aja. Habis itu kita masukin Python. Start loading. Sebentar kita bikinnya project.
Nah, di sini aku udah pindahin codingannya ke PyCharm. Di sini sudah terlihat include IOStream using namespace std. Integer main, integer umur, string name. Selanjutnya, masukkan umur Anda, umur input angka. Masukkan nama Anda tanpa spasi, nama input kata tanpa spasi, dan lalu hasil inputnya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi sederhana dengan parameter dan return. Fungsi adalah kumpulan kode yang dapat dipanggil berulang-ulang. Fungsi dapat menerima parameter input dan mengambil nilai menggunakan return. Nah, di sini terdapat contoh fungsi sederhana yaitu integer, yaitu tambah integer A, integer B. Return A tambah B mengambilkan hasil penjelasannya di sini. Integer tambah sama dengan fungsi mengembalikan integer. Integer A, integer B, parameter yang dikirim ke fungsi. Return A tambah B hasil dikembalikan ke pemanggil fungsi. Nah, contoh program lengkapnya seperti ini. Langsung aja kita copy kode, terus kita pindah ke PyCharm, terus ini semua kita hapus. Nah, di sini udah aku masukin ke PyCharm. Lalu di sini integer tambah integer X, integer Y, return X tambah Y, lalu hasilnya tambah 5 tambah 3, lalu memanggil fungsi, hasil penjumlahannya 5 tambah 3 hasilnya 8. Berhubung di sini aku nyoba belum bisa, nanti bakalan aku coba lagi supaya bisa. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip komentar yang baik. Yang pertama ada jelaskan kenapa, bukan hanya apa. Komentar harus menjelaskan alasan atau tujuan, bukan sekedar menulis ulang kode. Yang kedua ada singkat, jelas, dan langsung ke poin, yaitu hindari komentar panjang yang tidak perlu. Yang ketiga ada gunakan bahasa yang konsisten, yaitu boleh bahasa Indonesia atau Inggris, tapi jangan campur-campur. Yang keempat ada tempat komentar pada bagian atas program, baris penting dalam kode, blok, logika tertentu. Yang kelima ada hindari komentar untuk hal yang sudah jelas. Komentar seperti menambah satu untuk X++ dan tanda ini tidak perlu. Selanjutnya di sini ada level 1 contoh program sederhana plus komentar. Contoh 1 yaitu input dan output. Di sini terdapat include IOStream using namespace std. Di sini sudah terdapat codingan-codingan yang sudah jadi dibuat oleh AI tersebut. Selanjutnya ada level 2 yaitu contoh program dengan logika if else. Contoh 2 menentukan bilangan genap atau ganjil. Di sini terdapat include IOStream using namespace std. Integer main, integer angka. Masukkan angka, angka persen 2 yaitu angka adalah bilangan genap, else angka adalah bilangan ganjil. Selanjutnya ada codingan yaitu menghitung jumlah 1 sampai n. Sudah ditulis seperti ini. Selanjutnya ada tips menulis komentar untuk pemula. Tulis komentar sebelum blok kode, bukan setelahnya. Gunakan komentar untuk hal yang rumit, logika penting, dan penjelasan tujuan variabel atau fungsi. Gunakan tanda atau untuk komentar satu baris. Gunakan atau titik atau untuk komentar panjang. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan penggunaan namespace std.
Dan alternatifnya, apa itu namespace std? Dalam C++, fungsi-fungsi standar seperti count, kin, string, vector, eld, semuanya berada di dalam namespace bernama std, singkat dari standar. Contoh penggunaan tanpa namespace yaitu std, count, sama dengan hello. Mengapa harus menulis std? Nah, C++ memiliki banyak fungsi nama yang bisa sama. Namespace digunakan untuk mencegah bentrok nama, yaitu nama conval. Dengan namespace, compiler tahu bahwa kon milik library standar C++, bukan variabel kita sendiri. Nah, penggunaan umum yaitu using namespace std pada level pemula sering diajarkan yaitu using namespace std. Ini membuat kita tidak perlu lagi menulis std di depan setiap fungsi. Contohnya seperti ini. Con lalu name, lalu hello, string name sama dengan Budi. Kelebihannya yaitu lebih singkat, mudah dipahami pemula, mengetik lebih cepat. Kekurangannya dapat menyebabkan konflik nama, tidak disarankan pada proyek besar, dan yang terakhir yaitu praktik kurang aman untuk level lebih tinggi. Nah, alternatif yang lebih aman disarankan untuk profesional yaitu gunakan std untuk setiap pemanggilan. Metode paling aman dan paling banyak dipakai di industri yaitu contohnya seperti ini. Include IAStream, integer main, std con, hello, std nd, std string name yaitu Andi. Tidak ada resiko konflik, jelas asal fungsi, standar coding modern C++. Gunakan using hanya pada nama tertentu, tidak memakai seluruh namespace tapi hanya bagian yang dibutuhkan. Contohnya seperti ini. Using std con, using std syn, using std string. Nah, integer main, con yaitu masukkan nama, string nama, lalu syn nama. Lebih aman dibanding using namespace, kode tetap lebih ringkas, resiko konflik sangat kecil. Nah, di sini aku udah buat program kalkulator sederhana dengan menu berulang. Di sini aku udah buat codingannya seperti ini. Di laptopku belum bisa digunakan ya codingannya, jadi hasil codingnya seperti ini ya, pokoknya contohnya seperti ini. Nanti bakalan aku coba. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.